Salam kawan pustaka, kembali lagi bersama saya Irsan di kanal YouTube Kawan Pustaka. Hari ini saya akan mengulas sebuah buku berjudul Kumpulan Cerita Rapsodi Ingatan karya Bagus Takwin. Seingat saya, buku ini merupakan buku perpustakaan umum Kabupaten Rekang yang pertama saya jumpai dan baca tuntas. Iya, saya masih ingat. Buku inilah yang pertama saya baca dan uniknya karena saya temukan di ruang baca anak. Padahal buku ini bukanlah untuk anak-anak. Rasanya saya berjodoh dengan buku ini karena saya termasuk orang yang sering lupa atau pelupa. Saya bahkan sering bertanya dalam diri, mengapa saya cepat lupa pada apa yang pernah saya serap? Dan lewat buku inilah saya tahu bahwa lupa dan tidak ingat itu ternyata berbeda. Buku Bagus Takwin ini menyuguhkan 12 cerita yang tak jauh dari narasi tentang ingatan. Tentu tak semua saya ulas dan kali ini saya hanya menyorot 2 cerita yang juga menarik bagi saya. Dan cerita ini adalah cerita pertama dan kedua. Oke, cerita pertama berjudul Ingatan yang tak selalu apa adanya. Di cerita ini tokoh aku seakan merefleksikan apa itu ingatan dalam latar ceritanya yang selaku mahasiswa. Diawali dengan penjelasan dosen yang mengatakan lupa adalah hilangnya jejak-jejak ingatan yang sudah dikodekan. Sang dosen pun menjelaskan bahwa lupa dan tidak ingat itu beda. Tidak ingat itu berarti tidak ada jejak yang tersimpan dalam ingatan. Sementara lupa ialah ingatan yang tak muncul ketika dipanggil atau diperlukan. Mendengarkan penjelasan dosen itu, si aku mengingat pernyataan Milan Kundera yang bilang perjuangan manusia adalah perjuangan melawan penindasan seperti perjuangan ingatan melawan lupa. Kalau kita sepakat, tidak ingat berarti terhalangnya objek-objek ingatan oleh sesuatu seperti kurang fokus pada pembicaraan. Maka itulah yang menyebabkan kelalaian. Seperti yang dirasakan si aku dalam cerita bahwa lamungannya dalam mendengarkan penjelasan dosen adalah salah satu faktor yang menghambat terbentuknya ingatan. Di dalam cerita ini sejumlah pertanyaan reflektif diajukan. Misalnya, untuk apa manusia punya ingatan? Apakah ingatan mendukung kebenaran atau kebenaran berada jauh dari ingatan? Pertanyaan-pertanyaan ini seakan dijawab dengan suguhan cerita ketika si aku bercerita. Dan aku pernah baca bahwa ingatan pada kenyataannya tidak selalu merekam kejadian yang sebenarnya. Lalu dia melanjutkan, aku juga pernah baca bahwa ingatan bisa jadi ideologi atau dengan kata lain ideologi adalah ingatan. Persis ketika suatu kekuasaan membangun monumen dalam dirinya dan sebagai memori untuk mengukuhkan ingatan tentangnya. Ingatan yang dilanggengkan dalam monumen mungkin saja akan menjadi ingatan kolektif masyarakat hingga dinyatakan sebagai kebenaran. Kata Bagus Takwin, ingatan lebih sering bergandeng tangan dengan ideologi. Cerita kedua yang saya ulas berjudul Komposisi Ingatan. Ada 3 tokoh yang diceritakan dalam cerita ini, yakni Pak Nano, istrinya Nani, dan Dino. Ceritanya anak Pak Nano bernama Dino hilang dalam sebuah kerusuhan, tapi sebelum sampai pada peristiwa itu, Dino sejak kecil memang tumbuh dengan dorongan secara diam-diam oleh ayahnya. Seperti yang pernah dilakoni ayahnya dalam aktivitas politik, Dino pun terlibat dengan penuh semangat. Bahkan bayangan ayahnya, Dino bisa lebih dari apa yang ia pernah lakukan dalam pikiran-pikiran politiknya. Namun dibalik itu, justru itu menjadi pertanyaan bagi dirinya. Bukankah itu justru menjerumuskan anaknya, dan dialah yang bertanggung jawab atas nasib anaknya yang kini hilang tanpa jejak. Selama 7 tahun lamanya ia berjuang mencari keadilan, mencari jejak anaknya melalui LSM. Ia bersaksi untuk menuntut nasib anaknya dan sepakat untuk tidak melupakan ketidakadilan terhadap anaknya itu.
Ia berusaha terus mengingat, berjuang melawan lupa hingga ia sering tak tidur di malam hari. Takut, katanya, jangan-jangan ketika ia bangun ingatan itu menghilang darinya. Nah, ia menghias ingatannya seperti monumen peristiwa sejarah. Walaupun pada malam hari sebelum persidangan sebagai saksi, ia menimbang pada apa yang dituntutnya selama ini. Sampai kapan menuntut? Hingga dini hari ia tetap sadar menghabiskan malam dengan membaca agar tetap terjaga. Sebelum suaminya berangkat ke persidangan, ia bercengkrama dengan istrinya, hingga istrinya pun sempat mengajukan pertimbangan apakah sebaiknya terus menuntut, apakah tidak rela saja. Lalu ia pun bertanya, keadilan dan kebenaran itu sebetulnya apa sih, Pak? Nah, kok susah sekali menemukannya. Dia lalu kemudian melanjutkan, ibunya si Nani, aku pikir jangan-jangan itu nggak perlu ada. Dan nggak perlu. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mengantarkan Pak Nano sebelum gilirannya berbicara sebagai saksi, mengapa tak direlakan saja? Apa itu keadilan dan kebenaran? Apa itu ingatan? Apa hanya ada satu komposisi ingatan? Perenungan panjangnya menjalar pada waktu ia menerima paparan-paparan doktrin tentang ideologi. Sejarah dari sudut pandang ideologi partainya seakan menjadi kenyataan tunggal. Lalu ia pun merenungkan bahwa saya sadar ingatan bisa menipu, lebih tepatnya kita sering mengingat sesuatu tidak apa adanya. Lalu ia mengaitkan pada nasib anaknya, benarkah ia punya ingatan yang tepat? Apa jaminan bahwa ia mengingat semua hal dan berhak bersaksi? Dan ia memang telah tersiksa banyak dengan monumen ingatan yang dibangunnya, tapi hari itu di persidangan ia lebih memilih ingatan manis bersama istrinya sembari tetap mendoakan anaknya. Ia pamit dari sidang dan LSM yang mengurus orang hilang, lalu bergegas kembali ke rumah menjumpai istrinya. Nah, itulah dua cerita yang sempat saya ulas. Sebetulnya masih banyak cerita di dalam buku ini. Yang pasti ini menarik untuk kita baca bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana apa yang dimaksud dengan ikatan. Sekian, salam kawan pustaka.